Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita sekarang bahas yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, atau biasa disebut dengan tema nubuwah. Kalau sebelumnya kita bahas tentang tema ilahiyah yang kaitan dengan ketuhanan atau Allah, sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Kalau sekarang kerusulan atau kenubuan. Dan sebelum kita bahas ini perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus, mendatangkan, mengirim para nabi dan rasul itu murni anugerah dari Allah, murni fadl dari Allah, tidak wajib atas Allah. Allah tidak wajib. Artinya ba'tsur rusul ini perkara yang jaiz. Boleh Allah buat, boleh juga tidak Allah buat. Karena Allah fa'alul lima yurid. Perkara-perkara mungkinat, jaizat, kuwabih di bawah kendali kudrat dan iradah Allah, tidak ada yang boleh memaksa. Akal tidak boleh membatasi kudrat iradah Allah. Qala al-musannif nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Amar Rasul alaihi wassalatu wassalam fajibu lahu sidq wa mutabaqatu kulli ma akhbaru bihi min ahkamin wa thabin wa iqamin wa ghairi ma lima fi nafsi al-amr li'anna Allah ta'ala qad saddaqahum bima tunzalu من المعجزة التي خصم الله تعالى بها منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. Musannif mengatakan, adapun para rasul alaihissalatu wassalam tentu saja ini memasukkan nabi. Wajib bagi mereka 4 sifat. Tentu saja ini tidak membatasi ya, tapi ini sudah cukup untuk keyakinan kita tentang sifat dan kesempurnaan para nabi dan rasul. Apa saja? Yang pertama adalah siddiq. Nabi itu harus orang siddiq, yang sifatnya siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka beritakan, informasikan berupa hukum, pahala, siksa, cerita, semuanya sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Kuwi apa sing dingendikan Kanjeng Nabi, kuwi mesti sesuai dengan fakta. Ini penting. Karena apa? Karena Gusti Allah itu sudah memberikan mereka mukjizat, di mana mukjizat itu posisinya adalah pembenaran Allah. Seakan-akan Allah katakan, hambaku itu benar. Apa sing disampaikno atas namaku kuwi betul. Mulane tak kei mukjizat perkara-perkara sing keluar saka kebiasaan. Nanti ada gambaran contoh kiasnya itu bagaimana, analoginya bagaimana nanti di syarahnya. Ringkese, Nabi gak mungkin dusta, tidak mungkin tidak sesuai fakta. Andai kan ada hadis tidak sesuai fakta bagaimana? Itu barangkali yang pertama, Anda yang keliru dalam memaknai hadis itu. Artinya hadis tadi, hadis kan mengandung 2 ya. Istilahnya ada dilalah, ada thubut. Dilalah itu maknanya, thubut itu riwayatnya. Mungkin secara thubut, secara riwayat itu oke. Umpama mutawatir hadisnya, atau sahih yang tidak dipermasalahkan, sahih Bukhari Muslim disepakati. Kalau kata Imam Ibnu Shalah kan sudah bisa qat'i itu, yang ditifakati Bukhari Muslim. Umpama riwayatnya oke. Mungkin maknanya yang Anda keliru, karena bisa jadi itu maknanya enggak qat'i, maknanya dhanni, muhtamal, multitafsir. Terus kowe salah nafsiri, dikirane sing salah
informasi Kanjeng Nabi, padahal kowe sing salah. Kayak contoh yang terkenal itu habbatus sauda syifa'u min kulli da'. Nek wong salah harakat macane ketambahan titik siji hayatus sauda ulo ireng diombe matek akhirnya. Nah. Atau sebaliknya riwayatnya yang enggak valid. Secara subutnya mungkin dia hadis barangkali hadis dhaif atau riwayatnya bermasalah. Tapi mbok yakini nek iku Kanjeng Nabi padahal jelas. Mafhum ini. Atau barangkali yang Anda yakin itu yang keliru. Bukan nabinya. Umpama Kanjeng Nabi, umpama iki contoh ae nyaranke ngombe lungguh. Dan itu hadisnya termasuk hadis yang sangat-sangat masyhur. Umpama kita katakanlah ini secara subut enggak bermasalah. Dilalahnya juga jelas, Nabi melarang minum berdiri, artinya menganjurkan minum duduk. Ternyata penelitian dokter, kata dokter, minum duduk bikin gak sehat, umpamanya. Ya ojo disalahne Kanjeng Nabi, jangan-jangan itu penelitian dokter yang keliru. Ojo kesususe. Paham ini? Nah, tadi kita harus meyakini apa sing digonten Kanjeng Nabi mesti sesuai fakta. Nek gak, ada kalanya 3 tadi itu. Secara riwayat yang bermasalah atau secara subut istilahnya. Yang kedua mungkin riwayatnya oke, tapi secara maknanya, dilalahnya kowe sing salah paham. Atau yang ketiga jangan-jangan yang dikatakan penelitian itu yang enggak valid karena sains juga berubah-ubah. Penemuan sains itu ya berubah-ubah. Maka jangan kesusu nyalah ke dhisik. Atau jangan juga kebalikan, jangan terlalu mengotak-atik gathuk. Dalam Al-Qur'an ternyata sudah ada teori ini, teori itu. Sudah ada ditemukan begini dan begitu. Ojo juga kesusu. Wedine kok nek umpama keliru. Sing disalahne Qur'ane, padahal sing keliru asline sing gathuk ning mau. Big Bang sudah ada di Al-Qur'an. Ternyata tidak ada Big Bang menurut penelitian setelah ini umpama. Akhirnya sing bermasalah kan kok Al-Qur'an nih, padahal teori ini sing gathuk kayak kuwi, sing nyambung kayak kuwi. Bumi ternyata bulat ada di Al-Qur'an. Ternyata bumi lonjong bermasalah. Atau sebaliknya bumi datar di Al-Qur'an. Pas diteliti ternyata bulat. Mungkin aja seneng nyambung-nyambungi penemuan sains langsung ke Al-Qur'an. Kalau gathuk ning ngono oke lah, tapi aja sampai meyakini. Ya mungkin ini salah satu penemuan yang ada dalam Al-Qur'an menurut saya. Ojo sampai meyakini repot. Padahal kuwi utekmu dhewe ora sangasarane ngono. Apa ya? Hadza huwal juz'u tsani min juz'il iman. Ini bagian kedua dari 2 bagian iman. Li'anal iman murakkab min juz'ain, karena iman kuwi disusun saka 2 bagian. Ahaduma sing pertama al imanu billah, iman kelawan Gusti Allah. Apa itu iman kepada Allah? Haditsun nafsi at-tabi' lil ma'rifah bima yajulu ta'ala wa mustahilu yujuzu. Menurut definisi ahlul kalam, iman itu adalah kerentek hati yang mengikut kepada ma'rifat. Apa ma'rifat? Kemarin kita bahas al-jazmu al-mutabiq lil waqi'an dalilin. Jadi katakanlah keyakinan yang berdasarkan dengan argumentasi atau dalil dan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Jadi iman kuwi rasa ning jero ati sing didasari saka keyakinan tentang sifat-sifat Allah. Siapa itu Allah? Apa sifat-sifatnya? Berdasarkan dengan dalil dan argumentasi. Artinya bukan untuk taklid-taklidan ngono. Suwatane Gusti Allah. Nyapa kok Gusti Allah pangeran? Mbahku Gusti Allah. Lah iki kasih tompo. Paham. Lah nek sapa Gusti Allah? Wis pangeranku, yakin aku, cara dipateni tetep Allah pangeranku. Tapi dikongkon mengemukakan dalil tidak bisa sedetail ulama kalam. Bagaimana? Lah ini yang khilafiyah. Tapi jumhur ulama model semacam ini diterima. Atsani al-iman birusul alaihi wassalatu wassalam wa huwa aidan hadithun nafs at-tabi lil ma'rifah min jumlahum mustahilu wa yajuzu.
sepadha karo iman. Bedane nek rasul ya kaitane karo sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi rasul. Wala maka la juz tsani mauqufan 'al juz awal. Inna yarfa rasul ba'da ma'rifatihi. Qaddama ulama'una al-kalam 'al juz awal qabla al-kalam 'ala al-juz tsani. Karena bagian kedua yaitu nubuat itu sangat tergantung dengan bagian pertama. Wong gak mungkin kan meyakini nabi tapi gak meyakini Allah, kan mustahil. Artinya bagian kedua itu nubuat sangat bergantung dengan bagian pertama. Wong yakin karo Gusti Allah baru yakin karo utusannya. Maka para ulama mendahulukan pembahasan tentang ilahiyah. Terus ya. Apa wan menit ya? Wa rasul jam'u rasulin adalah jamaknya kata rasul. Wa huwa insanun adalah manusia, ba'atsallahu subhanahu ila 'abidihi, yang Allah kirim kepada para hambanya, bi imanihi, dengan iman kepada Allah, diutus agar beriman kepada Allah, liyuballighahum anhu ahkamahu at-taklifiyah wal wad'iyah. Di antara tugasnya, misinya para rasul ini menyampaikan dari Allah hukum-hukum Allah, baik hukum taklifi maupun hukum wad'i. Jadi sebagaimana kita tahu hukum ada dua. Ada hukum taklif yang sifatnya itu membebani, yaitu ijab mewajibkan, atau nadab menyarankan atau mensunnahkan, atau ibahah atau tahrim mengharamkan atau memakruhkan. Ada hukum wad'iyah, yaitu hukum-hukum yang menjadi sebab syarat, kayak ini umpama turuni srengenge, tenggelamnya matahari sebagai wajibnya sholat maghrib, lengsere srengenge, tergelincirnya matahari sebagai sebab wajibnya sholat zuhur, suci dari haid dan nifas sebagai syarat orang itu wajib sholat dan lain sebagainya. Apa ini jenis hukum wad'i. Wa may yattabi'u min wa'idin wa wa'id wa nahwihima, dan menyampaikan janji, ancaman dan sebagainya. Wa al syartu ayakulu syar'un jadid aw kitabun mahsus aw naskhun bi syar'i man qablah aw lisrafi syai' min dzalik aqwal. Kemudian apakah rasul ini disyaratkan membawa syariat baru atau kitab khusus, atau setidaknya menasakh syariat sebelumnya, ataukah tidak disyaratkan? Ini ada khilafiyah. Beliau tidak membahas. Artinya sebenarnya rasul utusan Gusti Allah, mbuh nggawa aturan baru atau bukan tidak aturan baru, meneruskan aturan sebelumnya, bawa kitab baru atau melanjutkan kitab sebelumnya. Ini ada khilafiyah. Memang ada khilafiyah. Ada yang mengatakan jeneng rasul itu harus membawa syariat baru. Ada yang mengatakan enggak perlu, cukup menyampaikan itu sudah dikatakan rasul. Ada khilafiyah di sini. Pernah. Nggih. Wa anu kalafun ma'rifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa latimu imanul bidzalik. Wa la yasul imanun illa bi ma'rifatin wa mustahil wa yajuzu. Dan kita ditaklif, kita diperintahkan untuk mengetahui para nabi dan rasul. Mafhum nggih? Nggih, termasuk diperintahkan mengetahui sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil bagi rasul. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yajibu lahum alaihi salatu wassalam as-sidqu fi kulli ma yuballighuna 'anil Maula tabaraka wa ta'ala, ay la yakunu khabaruhum bi dhalika
illa mutabiqan lima fi nafsil amr wa la yaqa minhum al-kadhiba fi syai'in min dhalika la 'amdan ijma'an wa la sahwan 'inda al-muhaqqiqin. Padha ae kaya wingi, kaya mau. Cuman bedanya di sini ada pembahasan la 'amdan ijma'an wa la sahwan 'indal muhaqqiqin. Di para nabi kuwi gak bakal informasi yang mereka sampaikan berbeda dengan kenyataan secara sengaja. Itu gak mungkin. Gak mungkin sengaja berbohong. Nah kalau lupa bagaimana? Nek lupa piye? Artinya Nabi menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan fakta, tapi bukan sengaja. Menurut ulama muhaqqiqin sama saja, gak bakal. Artinya memang ada sebagian ulama mengatakan kalau lupa bisa, Ya sebagai kayak begini nanti ada pembahasan juga, apakah para nabi itu bisa melakukan dosa kecil. Kalau dosa besar kan ijma, gak mungkin. Kalau dosa kecil bagaimana? Nah, sebagian ulama itu bisa. Tapi ulama muhaqqiqin dan ini yang kita pegang dan guru-guru kita enggak. Dosa besar, dosa kecil sampai makruhat pun tidak mungkin dikerjakan oleh para nabi. Nanti dijelaskan di babnya. Wa burhanu dzalika, argumentasinya anna waqa'al kadhib fi syai'in mimma balagha rasul anillah ta'ala lazima ayyasri dzalikal kadhib ila khabari ta'ala. Argumennya apa? Andaikan seorang nabi bisa berdusta, tentu saja hal ini konsekuensinya nanti al-kadzib ila khabari ta'ala juga menjadi dusta bagi Allah. Berarti padha ambek kowe ngomong Gusti Allah berdusta. Ora napa? Lianna tabaraka wa ta'ala asyara tasdiqur rusul bi fi'lin aujatahu kharil adah tahaddabi rasul. Laung rasul iki wis dikuatne karo mukjizat yang menempati pembenaran dari Allah. Sadaqa abdi fima yuballighu anni. Lah kok dusta? Berarti kowe padha karo nggurohno Gusti Allah. Nek rasul iki dusta, kalau rasul itu berbohong atau seorang pembohong, tentu saja Allah tidak kasih mukjizat. Paham ya? Allah kasih mukjizat itu menunjukkan rasul itu siddiq atau shadiq, li'annahu tabaraka wa ayat ta'u qabla wuquhi wa talab min al-mawli jalla jalil ala sidqi fi kulli ma yuballighu anhu fa wajada tabaraka wa ta'ala law ala wifki da'wa wa ajiz subhanahu wa ta'ala kullama yusuddu takdiba wa ma'aradatu ayati bi mithli dhalika al-khariq فتنزل هذا الفعل من المعتبرات تعالى باعتبار الوضع والعادة وقرينة الحال منزلة التصريح بالكلام بصدق رسوله عليه الصلاة والسلام حيث لا يجد الموافق فرقا بين تصديق الرسول بهذا الفعل موصوف بما سبق وبين تصديق بكلامه الصريح. Jadi Gusti Allah kok menciptakan satu perbuatan dari mereka yang tidak biasa, yang keluar dari hukum adat, menunjukkan mereka ini memang orang istimewa. Orang istimewa yang resmi memang atas nama dari Allah. Ini gambarannya kaya dene iki. Gambaran ini baru dijelaskan ini. Gambaran mudahnya. Ala tara anna malikan minal muluk law jama'a fi ba'dil awqat ahla mamlakati wa qama minal majlis ba'du abidihi war'an minhu wa masma' wa qala lin-nas innal malik qad ba'athani ilaykum bikadha wa kadha wa ha huwa 'alim maqalati hadhi ilaykum sami'un basir qadir 'ala ihlaki in kadzabtu wa ayat-as-sidqi fi ma da'itu 'alaihi an atlub minhu ay yusaddiqani bi ayya fa'ala kadha wa kadha bima lam tajri 'adatu ayya fa'ala ay khassani bi dzalika wa la yaf'alu ahad min yasul ma'aradati wa takdzibi. Contohnya gampang ini iki kedawan nek tak waca kabeh ya. Jadi ono raja ngumpulno rakyate. Nah, kemudian ada salah satu dari hadirin ke situ yang mengaku sebagai utusannya raja dan orang dekatnya raja, orang kepercayaan
raja. Nah, maka tentu saja ini perlu bukti. Maka si tadi yang mengaku sebagai utusan raja dan memang benar dia utusan raja dan orang dekatnya raja, dia bilang ke hadapan hadirin tadi, dan itu diketahui oleh raja. Raja melihat di majelisnya, di majelisnya raja itu. Ngomong aku rajane terus kafi orang dekate kuwi hadirin wae. Aku ki tanah utusan. Apa buktine rakyate ngomong? Lon, raja ngene tak suwun, tak jaluk, saya minta, saya mohon untuk melakukan perkara yang di luar kebiasaan raja. Kula rajane gelem. Kok rajane gelem. Sing kira-kira nek duduk wong dekate mesti gak gelem. Akhirnya Raffi mau ngomong, Ustaz, coba jenengan supaya mereka ini percaya kalau ini saya orang dekat jenengan berdiri 3 kali. Itu kan perkara yang di luar kebiasaan. Karena jone longgo, ngadeg, longgo, ngadeg, longgo, ngadeg. Raja gelem. Nek cara aku mbledok duduk orang percayaan, gak mungkin raja gelem koyo ngene iki. Paham gak? Berbuat perkara yang di luar kebiasaannya. Dan tentu dia juga membohongkan aku di depan rakyat ini. Ternyata kan enggak, berarti aku utusannya, aku orang dekat. Lah begitu juga Nabi ning ngarepe makhluk iki, dan itu kan dipirsani Gusti Allah, dilihat Allah. Nabi meminta sesuatu yang di luar kebiasaan. Ngomong Gusti Allah biasae nurke banyu lewat hujan atau lewat sumber, tahu-tahu ada air lewat jari. Atau biasanya Allah itu adatnya wong nek wis mati, cabut nyawane, kayak iso urip meneh. Lagi kok iso urip meneh. Lah ini kan tanda yang di luar kebiasaan. Jadi menunjukkan bahwa memang Rasul itu adalah utusan Allah. Nyatanya Gusti Allah gelem untuk merubah adatnya, merubah hukum adatnya. Nah, makanya mukjizat itu sebagai pembenaran seorang Rasul. Sebagaimana kasus tadi, orang yang meminta pembenaran dengan meminta raja berbuat sesuatu yang tidak biasa. Dan kalau bohong atas nama raja, ya mesti langsung dibohongkan. Mari nabi palsu mesti diisin-isin karo Gusti Allah engko. Enggak ada yang dibiarkan, itu enggak ada. Maaf. Dan enggak mungkin dia membawa mukjizat yang orang lain enggak bisa niru. Muslim al-Kadzab enggak punya mukjizat. Dia tahu gawe surat jarene nantang ayat gajah. Jenenge ayat kodok. Madifda. Wa ma adraka madifda lahu arjulun arba. Iku apa iki? Iki kaya buku dadi perkewanan apa? Buku apa biasa perkewan? Biologi. Oh, ayat suci kok ke biologi. Apa itu kata? Kamu tahu enggak kata punya 4 kaki? Ya beda. Susunannya, maknanya. Al-Quran kan susunannya aja, maknanya, balaghahnya, hikmahnya, pelajarannya. Luar biasa. Ini gak iso, diblethuk iki gak iso. Mulane mukjizat kuwi kayak ucapannya seorang raja, inna qad sadaqa fi ma ballagha anni. Wa idza thabata dzalika lazima min kadzbir rasul kadzbil malik alladzi qasadaqahu. Lan atasikal kadzib. Nah, mulane umpama utusan mau mbletok, tentu saja padha karo rajane mbletok. Karena membenarkan orang yang bohong sama saja berbohong. Nek raja mau ngerti nek mbletok kok dhek menengae. Tahu kalau umpama rabi iki duduk orang dekat, duduk utusane, kok dhek menengae. Membiarkan berarti padha karo benere wong mbletok. Berarti rajane ya padha karo mbletok. Paham? Maka utusan enggak mungkin bohong. Kalau bohong tentu ada teguran, enggak mungkin membiarkan rajanya. Allah juga tidak akan membiarkan apalagi sampai dikasih mukjizat. Maka bohong fi haqqir rasul itu mustahil. Al-Fatihah. Besok berarti amanah.